investasi ini penting dilakukan, salah satu tujuannya adalah untuk memutuskan tadi rantai siklus yang namanya sandwich generation. Jadi kita tahu bahwa kita kan saat ini mungkin Teman Motion masih ada yang mulai berkarir mungkin ya, yang mungkin masih mahasiswa atau mungkin juga sudah mulai mapan. Nah itu kita nanti pasti akan tua. Nah yang namanya sandwich generation itu adalah kita masih menanggung kebutuhan hidup generasi satu di atas kita, yaitu orang tua kita, dan juga generasi satu di bawah kita, yaitu anak kita. Nah, dengan adanya investasi, kita coba memutuskan rantai itu. Kita coba nanti investasi kita ini nanti di masa tua nanti tidak lagi memberatkan anak kita, gitu sih. Jadi pengennya nanti ngajak liburan anak kita, cucu-cucu kita. Jadi putuskanlah rantai siklus sandwich generation dengan investasi. Ya. Nah, jadi Teman Motion jangan jadi santuy generation gitu ya, Cheryl. Benar. Jangan santuy gitu. Jadi jangan anggap nanti uang juga akan datang sendiri lah. Benar. Memang YOLO ya, you only live once, memang benar. Tapi kembali lagi nih, kita harus alokasikanlah penghasilan kita untuk investasi. Tadi kalau ditanya mulai dari mana nih gitu ya, Cheryl ya. Yes, benar banget. Nah, kalau mulai dari mana? Kalau menurut gue pribadi sih, gue sering menganalogikan seperti kita mau traveling. Nah, kita mau mulai investasi sama seperti kita mau traveling. Ya gimana nih contohnya nih? Contoh kalau gue mau traveling ke suatu negara gitu kan, ataupun ke kota, baik di luar negeri ataupun yang ada di Indonesia yang belum pernah gue kunjungi sebelumnya, apa sih yang gue lakukan? Pertama adalah gue akan pelajari dulu nih negara itu. Kita pelajari dulu negara itu, kita tahu tempat-tempat wisatanya di mana, kita tahu kulinernya apa saja yang enak, ada di mana kuliner itu. Nah, jadi yang pertama adalah pelajari negara itu. Mungkin kalau mau pelajari bahasanya silahkan, mau pelajari budaya juga boleh. Jadi intinya kita pelajari negara tujuan kita akan traveling. Sama kayak investasi, pertama yang harus kita lakukan adalah pelajari dulu produk investasi itu. Jangan sampai kita tadi ya tergiur dengan tawaran investasi yang tinggi returnnya, ternyata bodong ya hasilnya kan. Jadi waspadalah investasi bodong, waspadalah investasi fiktif. Tidak hanya pelajari produk investasinya, tapi kita pun juga mempelajari diri kita sendiri nih, Cheryl. Okay. Nah, kita ini orang yang seperti apa sih tipenya? Risk profile ya, profil risikonya seperti apa nih? Apakah kita memang berani mengambil risiko, atau kita memang tidak menyukai risiko sama sekali? Kenapa? Karena yang namanya investasi erat kaitannya dengan namanya risiko. Tidak akan pernah terlepas dari namanya risiko. Jadi gitu, langkah pertama apa? Pelajari dulu, baik itu produk investasinya ataupun diri kita sendiri. Itu yang pertama, pelajari. Nah, itu Teman Motion.